Cukup? Kita lanjut ya. Pembahasan kedua ada tema tentang as-su'ru. As-su'ru ini adalah bekas minuman. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi. Adalah sesuatu yang tersisa di bejana atau di gelas setelah diminum. Yang kita pertanyakan, sisanya itu hukumnya apa? Ada beberapa pendapat atau ada beberapa hal tentang hal ini. Yang pertama adalah bekas minum manusia. Bekas minum manusia. Bekas minum manusia suci, baik itu dari orang muslim atau orang kafir atau orang junub atau yang haid. Suci. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najas, sungguhnya orang musyrik itu najis. Maksud dari sini adalah maksud maknawiyah, yaitu adalah akidah dia ini. Akidah dia ini yang membuat dia najis sehingga tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Sedangkan biologisnya tidak termasuk najis. Oleh karena itu, dalam pembahasan bab masjid, insyaallah akan kita bahas nanti. Dalam pembahasan bab masjid, Rasulullah SAW pernah membiarkan orang musyrik tidur di masjid. Bahkan Nabi SAW tidak melarangnya, tidak mengusirnya. Ya, dan Rasul membiarkannya. Artinya bagaimana? Boleh orang musyrik tidur di masjid, gak najis. Ada teman kita ngajak ngobrol, yuk ngopi yuk di masjid. Orang non muslim pula yang ngajak. Ayo, gak apa-apa kita ngobrol di masjid. Malah bagus, semoga menjadi asbab hidayah. Dan ini ayat tadi, sungguhnya orang musyrik itu najis adalah karena dia membawa i'tiqad yang batil, tapi biologisnya tidak. Wa adamu taharrurihim minal aqdari wan najasat, dan di mana mereka tidak mau membebaskan diri mereka dari kotoran-kotoran serta najis-najis. Tentu memang. Kenapa? Karena kalau udah gak yakin, pasti banyak hal perkara yang tidak mau dilakukan. Oleh karena itu, kembali pada bekas minum anak Adam atau manusia adalah suci. Walau dari orang muslim sekalipun, orang kafir, junub ataupun orang haid. Artinya kalau waktu itu kita mau minum, sisanya boleh. Minumannya banyak, dia minum misalnya pakai aku yang gede itu, gluk. Padahal mau dibuat wudu, boleh itu sisanya dibuat untuk berwudu. Yang kedua adalah bekas minum yang tidak dimakan, saya ulangi, bekas minum yang dimakan dagingnya, hewan yang dimakan dagingnya. Bekas minum hewan yang dimakan dagingnya adalah suci, karena ludah dari hewan itu keluar dari daging yang suci, maka diambil dari hukum suci ini, hukum dari hukum dagingnya itu hukum suci. Berkata Abu Bakar bin Al-Mundhir, para ulama bersepakat bahwa bekas minum hewan yang dimakan dagingnya boleh dijadikan minum atau berwudu dengannya. Apa diantaranya, Pak? Kambing, sapi, unta. Ya, kambing, sapi, unta, kuda. Ya. Nah, kalau kucing beda lagi pembahasan nanti. Masa kucing dimakan, Pak? Ayam, unggas, bebek, ya, dan lain sebagainya masuk dalam hal tersebut. Yang ketiga, su'rul baghalu wal himaru was-siba'u wal jawa'irut tayr. Bekas minum
Saya sampai sekarang belum bisa membedakannya ya, menyampaikan maknanya. Perkawinan silang antara kuda dengan keledai, lahir anak namanya apa itu? Ya Pak? Bukan Pak. Ibu tadi bilang? Kalau bahasanya bigol. Bigol. Namanya bigol. Itu bahasa Arab atau bigol? Saya saya kata tadi bahasa Arabnya bigol. Keledai, kemudian zebra, serta macam-macam unggas. Oke. Hukumnya suci. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kami berwudu dengan sisa minum keledai?" Rasul bersabda, "Na'am." Ya, wa bima afdalatis siba' kulluha. Bahkan apa yang diminum oleh sejenisnya. Ya, artinya zebra dan lain sebagainya, apa yang sejenis darinya boleh digunakan. Hadis dikeluarkan oleh Syafi'i dan Qutni serta Al-Baihaqi, dan dikatakan bahwasanya hadis ini sanadnya kuat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW keluar dalam salah satu safar di malam hari. Famaru ala rajulin jalisin inda muqarratillah. Mereka melewati seorang laki-laki yang duduk di rumah. Faqala Umar berkata, "Awalau tasiba'u 'alaika al-laila fi maqarratik?" Apakah kamu membiarkan hewan ini, artinya sejenis bigol tadi atau sejenis keledai tadi di tempatmu? Artinya waktu itu Umar mengira bahwa binatang itu najis. Umar belum paham. Lalu Nabi SAW berkata, "Ya sahibul makharrah, yang punya tempat ini, nggak usah dikasih tahu." Ya, nggak usah dikasih tahu. Artinya maknanya bahasa baginda SAW ini mau menyampaikan itu boleh. Ya, itu perbuatan itu boleh dilakukan. Dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar suatu ketika keluar dalam satu perjalanan. Di antara mereka ada Amr bin Al-As. Sampai mereka pada suatu tempat air. Faqala Amr, berkata Amr, "Ya sahibul haud, hal taruddu haudaka as-siba'?" Wahai pemilik air, apakah kamu membolehkan hewan ini minum di situ? Ya. Artinya seakan-akan waktu itu Amr bin As memahami hewan itu najis, bekas minumnya. Kemudian Umar berkata, "La tukhbirna." Wahai pemilik air, nggak usah dikasih tahu. Ya, nggak usah dikasih tahu. Artinya Umar mau menyampaikan sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, bahwasanya hewan itu bekas minumnya tidak najis. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bekas minum kucing. Ya, bekas minum kucing. Apa hukumnya? Hukumnya adalah thahir, suci. Sebagaimana hadis dari Kabsyah binti Ka'ab, yang waktu itu dia berada dalam bimbingan Abi Qatadah. Suatu ketika Abi Qatadah datang, kemudian masuk ke rumah.
duduk di meja untuk minum. Lalu datang seekor kucing meminum ya atau menjilat tempat minumnya. Fa asgha lahal ina hatta syaribat min. Dia biarkan gelas itu sampai kucingnya meminum banyak dari gelas tersebut. Qalat Kabsyah, wanita ini berkata kepada Abu Qatadah, fara'ani anzu. Dia memperhatikan aku, melihat perbuatan kucing ini atau perbuatannya. Faqala, Abu Qatadah mengatakan, apakah engkau terheran-heran wahai anak saudaraku? Faqalat na'am. Dia berkata, iya. Karena ini enggak biasa ada kucing kok juga minum malah disodori minum begitu. Faqala, Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, innaha laisat binajasin. Sungguhnya kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Sungguhnya dia adalah hewan yang diizinkan bagi kalian untuk berada di sekitar kalian. Hadis riwayat Imam yang kelima. Yang terakhir, yang kelima adalah bekas minum anjing dan babi adalah najis dan wajib dijauhi. Adapun bekas minum anjing sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, idza syaribal kalb, jika anjing minum fi ina'i ahadikum, di salah satu bejana di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, adalah dia mencucinya 7 kali. Dalam riwayat lain oleh Imam Ahmad dan Muslim, tahuru ina'i ahadikum, sucikan bejana-bejana di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, jika anjing menjilatnya atau meminumnya, an yaghsilahu sab'a marratin, yaitu dengan mencucinya 7 kali, awwalahunna biturab, yang diawali mencucinya dengan turab, debu atau pasir. Wa amma surul khinzir fal khubuthu wa qazaratuhu. Adapun bekas minum anjing, bekas minum babi, jelas kekotorannya serta jelas kenajisannya. Artinya tidak boleh dibuat untuk yang lain-lain. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.